Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hala Sofia Listi dengan NIM akhir 086. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dengan judul modul Acceptance Sampling. Di sini saya akan membacakan tugas mingguan shift 1 terlebih dahulu. Nomor 1, perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling penerimaan tunggal. Diketahui risiko produsen sebesar 5% dengan AQL 0,8%. Sementara itu, pelanggan perusahaan tersebut menetapkan risiko sebesar 10% terhadap LQL 2,5%. Tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi tersebut. Nomor 2, tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot 800 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 2% terhadap 0,5% produk baik yang ditolaknya dan risiko konsumen sebesar 15% untuk sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Nomor 3, perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 5.000 produk. Rata-rata cacat ditemukan adalah 2%. Diketahui AQL 1% dengan risiko 4,5% dan LQL 5% dengan risiko 7,5%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah N1 itu 80, C1-nya 4, R1-nya 8. Lalu di sini ada N1-nya yang B120, C2-nya 6 dan R2-nya 12. Nah, nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Lalu tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan juga LQL-nya. Nah, di sini saya menggunakan software yaitu menggunakan RStudio. Pertama-tama buka RStudio-nya terlebih dahulu. Lalu seperti biasa untuk langkah awal kita harus menginstal dulu package-nya. Di sini kita tulis untuk menginstal package Acceptance Sampling karena kita ingin menggunakan package Acceptance Sampling. Setelah kita menginstal, langsung aja di sini kita aktifkan juga library buat yang Acceptance Sampling. Setelah itu kita bisa menulis untuk soal nomor 1 seperti ini. Kita tulis, kita ingin mendefinisikan umur untuk peluang produsennya terlebih dahulu. Dari soal AQL-nya itu dia 0,8%, jadi di sini 0,008, alpanya yaitu 5% atau 0,05. Setelah itu lanjut kita tulis seperti ini. Kita ingin mendefinisikan umur peluang konsumen. Di sini LQL yang diketahui adalah 0,25% dan resiko konsumennya sebesar 1%. Selanjutnya ditulis membuat rencana sampling. Nah, di sini untuk plan yang pertama jangan lupa di sini kita menggunakan tipe yang binomial ya. Selanjutnya kita tulis seperti ini. Nah, di sini kita ingin menampilkan rencana sampling untuk rencana pertama. Nah, langsung aja karena di sini kita ingin menggunakan yang ketelitiannya itu 001. Nah, jadi di sini ditulis aja seperti ini. Lalu selanjutnya kita tulis seperti ini. Di sini kita ingin mengevaluasi rencana sampling untuk resiko produsen 1 dan juga resiko konsumen 1 karena ini nomor 1 ya. Nah, di sini kita mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya di sini kita tulis seperti ini. Karena kita ingin menampilkan kurvanya, langsung aja untuk garisnya menggunakan warna merah. Nah, dan di sini untuk latarnya, gridnya kita menggunakan warna abu-abu. Di sini kita sudah mendapatkan hasil interpretasinya ya. Di sini untuk soal nomor 1 hingga nomor 3, kita kan ingin menggunakan acceptance sampling. Acceptance sampling tersendiri merupakan metode untuk pengendalian kualitas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu lot atau kelompok produk akan diterima atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan sampelnya. Nah, metode ini akan dilakukan ketika pemeriksaannya sudah 100% terhadap seluruh produk ya, yang dianggap terlalu mahal atau memakan waktu atau berisiko untuk merusak produk, makanya digunakan acceptance sampling ini. Nah, di sini juga ada dua indikator yang tadi sudah dicari. Ada risiko produsen yang berisi kemungkinan produk baik yang akan ditolak. Lalu juga di sini ada risiko konsumen yang kira-kira kemungkinan produk buruk yang akan diterima. Nah, di sini juga tadi ya ada AQL
yang berisi tingkat cacat maksimum yang masih dapat diterima oleh produsen, dan juga ada LQL-nya ya, yang berisi tingkat cacat produk yang buruk. Nah, untuk soal nomor 1 itu kita mendapatkan hasil produk dengan cacat 0,8% akan diterima sebesar 96,29%, yang memenuhi target produsen lebih besar dari targetnya 95%. Lalu juga produk dengan cacat 2,5% akan diterima sebesar 9,93%, masih di bawah batas maksimum konsumen yang kurang dari 10%. Nah, jadi rencana sampling untuk soal nomor 1 ini sudah memenuhi kedua resiko untuk produsen dan juga konsumen. Lalu untuk kurvanya sendiri di sini bisa dilihat kalau misalnya kurva sudah memperlihatkan hubungan antara proporsi produk cacat dan juga probabilitas lot yang diterima. Di sini cacatnya kan mendekati 0% sampai 1% ya. Lalu peluang diterimanya juga sangat tinggi, dia mendekati 1. Artinya di sini juga terlihat kalau misalnya saat tingkat cacat mendekati sekitar 2-3%, kurvanya terlihat mulai menurun tajam. Setelah melewati LQL 2,5%, maka di sini terlihat juga probabilitas penerimaan jauh mendekati 0, yang menunjukkan sistem sampling sudah efektif untuk membedakan lot baik dan juga lot buruknya. Lalu di sini saya akan melanjutkan untuk soal nomor 2. Kita tulis awalnya mendefinisikan jumlah lot, karena lotnya itu tadi di soal ada 800. Kita tulis seperti ini langsung saja. Untuk AQL-nya itu dia 0,5%. Lalu di sini untuk produsen penerimaannya 2%, untuk yang konsumen LQL-nya ada di 2% dan resiko konsumennya ada di 15%. Langsung aja keduanya di running. Kita ingin membuat rencana sampling. Setelah ditulis sintaksnya seperti ini, langsung aja di run. Lalu selanjutnya kita bisa tulis seperti ini. Nah, di sini kita ingin menampilkan rencana samplingnya ya. Oke, lalu selanjutnya kita tulis seperti ini. Kita ingin mengevaluasinya. Apakah sudah sesuai? Langsung aja di running. Oke, hasil yang kita dapatkan seperti ini. Kita munculkan juga di sini kurvanya. Untuk kurva di sini garisnya saya menggunakan warna hijau dan gridnya menggunakan warna hitam. Oke, hasil yang didapat seperti ini. Selanjutnya untuk interpretasinya adalah kita menggunakan ukuran lot 800 unit dan juga AQL-nya 0,5%. Terus juga di sini ada alpanya 2%, LQL-nya 2%, dan risiko konsumennya 15%. Nah, untuk produk yang baik, untuk AQL, peluang diterimanya mendapatkan 98,81% yang sudah memenuhi syarat produsen mengirimkan minimal 98% produk baik yang diterima. Lalu juga ada produk buruk atau LQL-nya yang 2%, artinya peluang diterima sebesar 14,9%, yang masih sesuai dengan batas risiko konsumen maksimum yang 15%. Sehingga rencana sampling memenuhi kedua batas risiko dan dapat diterapkan dengan efektif. Lalu juga di sini ada kurva yang sudah kita buat, di mana kurva sudah menggambarkan hubungan antara proporsi cacat dan probabilitas penerimaannya. Di sini untuk tingkat cacat yang mendekati 0 sampai 0,5%, peluang penerimaannya itu dia hampir 100%, yang menunjukkan bahwa konsumen itu sudah terlindung, hampir terlindung secara penuh. Nah, di sini saat tingkat cacat meningkat 2% LQL-nya, terlihat bahwa kurva menurun tajam, yang menunjukkan sistem sampling sensitif terhadap perubahan kualitas lot. Nah, di sini juga ada titik LQL yang menerangkan peluang penerimaan turun drastis yang mendekati 0. Artinya baik lot buruk itu sangat kecil kemungkinan untuk diterimanya. Jadi bentuk kurvanya sudah menggambarkan ya, atau sudah adil atau sudah efektif seperti itu. Lalu untuk soal selanjutnya di sini saya akan mengerjakan soal nomor 3 untuk bagian yang A terlebih dahulu. Nah, di sini untuk soal nomor 3 langsung aja ditulis seperti ini.
Nah, di sini untuk lotnya itu ada 5.000. Lalu untuk AQL, LQL, baik rencana produsen maupun yang konsumennya itu dia sama ya untuk yang A dan juga B. Berbeda mungkin nanti di N, R dan juga C-nya. Nah, di sini kita running untuk yang bagian 3A dulu seperti ini. Untuk yang A, N-nya adalah 80, C-nya itu 4 dan juga R-nya itu 8. Langsung aja di running. Nah, di sini tulis untuk rencana samplingnya dan juga mengevaluasi langsung aja untuk rencana samplingnya. Lalu di sini di running. Nah, terlihat hasil seperti ini. Lalu di sini kita munculkan kurvanya terlebih dahulu. Nah, di sini kurva untuk garisnya menggunakan warna merah dan gridnya itu saya menggunakan warna kuning ya. Lalu di sini untuk interpretasi di soal nomor 3A seperti ini. Kita lihat untuk ukuran lot 5.000 unit untuk AQL 1%, artinya tingkat cacat yang masih bisa diterima bagi produsen. Lalu di sini untuk yang risiko produsen yang 4,5%. Jadi di sini produsennya itu menginginkan produk baik yang jarang ditolak. Untuk LQL-nya kan dia 5%, artinya tingkat cacat yang tidak boleh sering diterima bagi konsumen. Nah, di sini risiko konsumennya itu 7,5%. Nah, jadi di sini kalau dilihat dari kurva, mulai hampir di 1, peluang diterimanya itu mendekati 100% ya. Untuk tingkat cacatnya sangat kecil. Saat proporsi cacat meningkat menuju 0,05%, di sini 0,05 atau 5% ya. Kurva menurun, tetapi masih berada pada level yang relatif tinggi. Mendekati 0,63 pada P-nya 0,05. Bentuk kurva menunjukkan penurunan bertahap yang tidak terlalu tajam. Artinya rencana ini kurang diskriminatif. Lot baik dan lot buruknya masih kurang. Untuk lot yang cukup buruk, tapi di sini relatif masih mungkin diterima. Untuk grafiknya, di sini juga pada AQL 1% penerimaannya sangat tinggi, melindungi produsen. Pada LQL 5% penerimaan masih besar dan di sini tidak melindungi konsumen. Artinya rencana untuk yang nomor 3A dia memenuhi harapan produsen dengan produk cacat 1% yang akan diterima sekitar 99,87% target minimal. Di sini target minimalnya 95,5% tercapai, tapi dia tidak memenuhi harapan konsumen karena produk dengan cacat 5% masih diterima sekitar 62,89% yang jauh di atas batas risiko konsumen yang sudah ditetapin itu ada di 7,5%. Oleh karena itu, di sini ada tulisannya yang plan cannot meet desired risk point. Artinya peringatan bahwa rencana sampling itu dia tidak memenuhi syarat buat yang proteksi si konsumennya. Seperti itu. Lalu di sini saya akan melanjutkan ke soal nomor 3 yang bagian B. Kita tulis seperti ini karena dia hampir sama untuk yang bagian awalnya, dia seperti yang bagian A ya. Di sini tapi kita running ulang aja. Bedanya di sini untuk yang N yang bagian B itu 120, untuk yang C-nya 6 dan untuk yang R-nya itu dia 12. Lalu langsung aja di running. Lalu di sini langsung aja kita tulis untuk menampilkan rencana sampling dan juga mengevaluasi rencana samplingnya nih. Di sini langsung aja di running. Nah, sudah didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya di sini kita juga munculkan kurvanya untuk memberikan interpretasi. Nah, di sini seperti ini. Langsung aja untuk yang garisnya menggunakan merah, untuk yang gridnya hijau. Oke, didapatkan hasil seperti ini. Saya akan menjelaskannya untuk ukuran lot yang sama yaitu 5.000 dan AQL yang sama dan juga LQL yang sama.
Begitupun untuk risiko produsen dan juga konsumennya. Jadi di sini untuk produk dengan cacat 1% diterima dengan probabilitas 99,98%. Jadi rencana ini sudah memenuhi harapan produsen karena sudah di atas 95,5% ya. Tapi produk dengan cacat 5% masih diterima itu sekitar 60,63%-nya, yang jauh lebih tinggi dari batas risiko konsumen maksimal yang ditetapkan 7,5%. Jadi dia tidak memenuhi harapan konsumen. Dilihat dari kurvanya juga, pada proporsi cacat rendah yang sekitar 0-1%, peluang diterima itu hampir 100%. Artinya sistem ini sudah sangat melindungi produsen. Namun saat cacat meningkat ke arah 5%, kurva menurun tetapi masih belum cukup tajam. Nah, titik penerimaan di 0,05% atau di 0,05 itu dia masih sekitar 0,6. Setelah itu, kurva terus menurun hingga mendekati 0 saat proporsi cacat lebih besar dari 0,08 yang menandakan bahwa produk sangat cacat akan ditolak. Dibandingkan dari kurva yang tadi yang 3A, di sini untuk kurva 3B dia sedikit lebih tajam ya terlihatnya, dan juga di sini agak miring ke kiri. Artinya sistem sampling di sini dia lebih ketat karena membedakan not baik dan buruk untuk ukuran sampel yang lebih besar, yaitu di sini kan N-nya 120. Baik, sekian penjelasan tugas mingguan untuk shift 1 modul acceptance sampling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.